Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bisa dimanapun berada. Bagaimana kabar Sobat? Mudah-mudahan Sobat semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Sobat Bisa dimanapun berada, kembali bertemu bersama saya Rizal Akhir Ramadan dalam program Bisa Bincang Santai Desa. Bincang Santai di Desa, membuka informasi, menambah wawasan. Ya Sobat Bisa dimanapun berada, Alhamdulillah tentunya kita di episode kali ini kembali bertemu. Dan tentunya seperti yang kami sampaikan sebelumnya, insya Allah kita setiap minggu akan menghadirkan informasi-informasi terbaru dan juga dengan tema-tema yang menarik tentunya. Dan untuk episode kali ini, kita sebenarnya sudah bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Telawi untuk membahas isu-isu sosial dari sudut pandang agama. Kemudian juga kita akan melakukan kaji-kajian ringan. Mana-mana yang perlu mungkin sobat ketahui, kita akan gali. Jadi bagi sobat Bisa dimanapun berada, seandainya ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin ragu ya tentang dari sisi agamanya, boleh nih Sobat Bisa dimanapun berada untuk komen di media sosial kita, dan insya Allah kita akan hantarkan pertanyaan-pertanyaan sahabat di dalam program podcast berikutnya, tentunya dengan Kantor Urusan Agama. Dan untuk episode kali ini, karena kebetulan kita beberapa waktu lagi akan Hari Raya Idul Adha. Kalau Hari Raya Idul Adha itu kan identik dengan ibadah haji, ibadah kurban ya. Tapi kalau untuk ibadah haji tentunya itu sudah ada sudah ada ketentuannya, kemudian pembimbingnya juga sudah ada. Tetapi sekarang yang lebih dekat dengan kita, yang istilahnya memang kita hadapi betul, yaitu ibadah kurban. Ini bagaimana terkait syarat-syarat kurban, kemudian mungkin apakah saya bisa ikut berkurban, kemudian kita sebagai penerima apakah juga boleh menerima kurban, atau seperti apa takaran penerimaannya, apakah boleh kita dimanapun ada kurban kita kumpulin semua, apa boleh itu. Nanti kita akan coba kupas tuntas dari 30 menit sampai 60 menit ke depan. Dan untuk episode ini kita tentunya sudah kedatangan tamu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Telawi, dan telah hadir bersama kita yaitu Bapak Akmaluddin SAG. Assalamualaikum Pak Akmal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Nih Pak Akmal, sebelumnya mungkin dari KUA ini jabatannya apa nih Pak? Kalau dulu kan sebagai Kepala KUA ya. Ini Bapak ini juga sudah pindah-pindah ya Pak ya di berbagai KUA. Alhamdulillah. 4 kecamatan sudah Dilalui ya. Makanya mungkin karena sudah tidak ada kecamatan yang bisa dijabat oleh Pak KUA. Sekarang Pak Akmal posisinya apa nih Pak Akmal? Alhamdulillah kita diamanahi menjadi penghulu ya, di Kecamatan Telawi, penghulu Madya. Penghulu Madya. Yang kepala KUA juga penghulu. Jadi kita kepala KUA dan penghulu tuh sama. Cuma kepala KUA tuh sekarang kan jabatan tambahan. Sama dengan di sekolah-sekolah, guru, tugas tambahannya menjadi kepala sekolah. Seperti itu ya. Jadi, kita penghulu. Jadi 2 orang penghulu, Arif kepala KUA, kita Akmaluddin Sarjana Agama sebagai penghulu Madya di Kecamatan Penghulu Telawi. Madya. Penghulu Madya ini apa nih Pak? Ya, penghulu Madya, ya kan penghulu itu kan ada penghulu pertama, muda, Madya, utama, gitu. Posisi jabatannya ya. Oke, siap. Jadi Pak Akmal ini di KUA posisinya sebagai penghulu Madya gitu ya. Kalau kita mungkin orang-orang yang lama taunya Pak Akmal nih kepala KUA. Tapi sekarang ketemu Pak KUA. Tapi posisinya bukan kepala lagi ya Pak ya. Ketek sampai yang kadang-kadang Pak KUA. Pak KUA. Ya, kalau Bapak sendiri sudah di berapa lama di sini Pak? Semenjak 99. 99. Pantasan orang sudah akrab dengan panggilan Pak KUA-nya ya. 99 sama sekitar 3 tahun lagi lah, insya Allah pensiun. 3 tahun lagi Pak. Wah, berarti dari awal pengangkatan di Telawi?
di Telawi, Kecamatan Berangin, sudah itu Jelungkang, Lembah Segar, kembali ke Telawi. Itu makanya Saul untuk Bapak KKW masuk modal keluar kayak. Jadi Pak Akmal dari awalnya memang di Solonto ya Pak ya. Dan insya Allah mungkin pensiunnya juga di Solonto. Mungkin di Solonto. Oke nih, mungkin sudah cukup ya perkawinan kita dengan Pak Akmal. Kemudian mungkin sebagai pengantar juga nih Pak Akmal, kegiatan dari KUA ini apa nih Pak saat ini? Sebetulnya kalau bicara masalah kantor urusan agama, istilah orang-orang dulu, mulai dari kelahiran sampai kematian, itu urusan segala agama, urusan agama kan apa saja lah terkait dengan agama. Kalau sekarang kan kita di KUA ini sekarang kan KUA Pusaka namanya, di pusat layanan seluruh keagamaan, masalah agama apapun itu dihandle atau bisa didiskusikan dan diberi solusi oleh kantor urusan agama. Jadi kantor urusan agama itu bukan sekedar, kalau dulu kan identik dengan apa namanya itu rumah asmara. Untuk nikah aja. Padahal tidak kan. Sekarang banyak urusan-urusan masalah seperti disebutkan tadi, kematian, orang bisa juga manggil wabil khusus, tentu masalah-masalah perkawinan ya kan. Sudah itu ada juga masalah-masalah misalkan ada keretakan dalam rumah tangga, ada konsultasi, itu kita terbuka. Alhamdulillah ada beberapa klien yang datang ke kantor misalnya, itu kalau memang mereka serius kita berikan solusi, alhamdulillah mereka insya Allah perbaikan. Tapi kalau dari awal sudah mereka, kan ada yang baru masuknya, Pak Kua kami nak bercerai, kalau itu langsung yang menjadi orientasi itu agak sulit juga, karena niat dari awalnya udah jelas gitu ya. Emang itu nampaknya kan, kalau seperti itu tentu kita arahkan di sini bukan tempat bercerai, tempat bercerai itu di pengadilan. Jadi itu ya sobat ya. Jadi KUA itu bukan hanya untuk tempat nikah. Karena mungkin dari dulunya kita tahu KUA apa nikah. Padahal bukan cuma untuk nikah ya. Jadi bagi sobat bisa yang mungkin ada dalam rumah tangganya kurang harmonis, juga bisa ya Pak ya untuk konsultasi di kantor urusan agama. Jadi mudah-mudahan istilahnya dimediasi, kemudian diberikan konsultasi lah gitu ya Pak ya, untuk perbaiki hubungannya ya Pak ya. Mungkin kemudian untuk program-program, mungkin kan sekarang ada program-program yang dijalankan oleh KUA ini apa nih Pak? Ya seperti yang disebutkan tadi kan, program terkait dengan masalah perkawinan, kemudian mengenai zakat, wakaf, sedekah, kemudian masalah apa namanya keluarga sakinah, dan kemudian banyaklah yang lain-lain masalah kemasyarakatan lah, agama masyarakat. Maka kita di KUA Telawi untuk lebih memasyarakatkan atau agar lebih sosialisasi kita dengan masyarakat tentang program kita bikin namanya program inovasi itu Serambi KUA. Serambi itu kan kita coba untuk mensosialisasikan sekaligus kalau dapatkan akselerasi percepatan agar masyarakat itu mengenal program-program apa yang ada di kantor urusan agama tersebut. Nah, sekaligus B-nya itu kan ujungnya Serambi, samping menyampaikan program, kita langsung mengadakan bimbingan. Bimbingan. Jadi Serambi itu kan identik juga seperti ini kan, kamar atau ruang pertemuan. Jadi biasanya kan orang datang ke kantor urusan agama, tapi kita sekarang buka di desa-desa atau di grup-grup PKK. Kemarin kita hari apa tuh ke Dasa Wisma yang di Kubang Gajah ya Pak ya? Kubang Gajah. Jadi seperti itu. Jadi kita
sosialisasi program sekaligus bimbingan. Ini kan banyak juga tuh terdengar di masyarakat itu masalah pernikahan siri. Oh ya. Termasuk hal yang sangat kita sosialisasikan ke masyarakat, karena nikah siri itu kan tidak ada untungnya sama sekali, ya kan? Itu kekuatan hukum berumah tangga itu kan tidak ada. Makanya sekaligus itu kita kalau ada tetangga dari masyarakat itu kita bimbing, mudah-mudahan mereka yang melaksanakan nikah siri itu diperbaiki pernikahannya, ya kan, lalu isbat, atau memang kalau tidak bisa diisbat diulang saja nikahnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu ya. Jadi mungkin episode berikutnya salah satunya akan kita bahas nih terkait dengan nikah siri, karena memang hal ini istilahnya sudah apa ya, kalau dikatakan menjamur, memang menjamur gitu ya, cukup banyak gitu di masyarakat kita. Insya Allah ya, kita akan bahas lagi nanti di episode-episode berikutnya, dan tentunya kali ini kembali lagi, kita akan menghadapi Hari Raya Idul Adha. Kita akan membahas tentang ibadah kurban. Nah, oke Pak, kita mungkin langsung bahas terkait dengan ibadah kurban ini Pak. Ya. Ibadah kurban ini kan kalau mungkin kita sudah sama-sama tahu, masyarakat juga tahu bahwasanya ini kan merupakan syariat yang dulunya itu dimulai ketika Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Apakah kurban ini memang dimulainya itu sejak zamannya Nabi Ibrahim, atau memang ada turun perintah itu ketika Nabi Muhammad datang itu? Oke, sebelum itu sekarang kebetulan kan kita berada di awal Zulhijjah. Iya. Sudah tanggal 2 Zulhijjah. Oh iya, tanggal 2. Dia ada hal yang sangat menarik, perlu juga kita sampaikan sebelum membahas yang barusan Pak Zaltan yang barusan. Silakan. Itu kan ada hadis Rasul yang mengatakan bahwasanya ma min ayamin amalis sholih fiha ahabbu ila Allah min ayami haza, yakni ayamil ashri. Tidaklah amal soleh yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah tentunya di awal-awal Zulhijjah ini, atau amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah daripada di awal-awal Zulhijjah, yaitu 10 hari Zulhijjah ini. Kemudian sahabat kan bertanya tuh, qalu, tanya para sahabat, tidakkah lebih utama daripada pahala jihad ya Rasul? Jawab oleh Rasul ketika itu, tidak, kecuali misalnya seseorang itu pergi berjihad dengan jiwa raganya, kemudian hartanya, kemudian tidak kembali, ya, kecuali lama mungkin. Jadi itu yang bisa menandingi amal soleh yang kita lakukan di awal-awal Zulhijjah atau 10 hari Zulhijjah ini. Termasuk ya pokoknya amal soleh apapun, kita bincang-bincang agama, amal soleh itu nilainya lebih tinggi dibandingkan pahala jihad, termasuk sholat yang kita lakukan, ya kan, puasa kan sekarang mungkin banyak juga masyarakat yang berpuasa di bulan Zulhijjah di awal ini sampai tanggal 10 nanti, ya kan, bersedekah dan lain sebagainya. Itu nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, melebihi daripada pahala jihad tersebut. Berarti memang tidak ada ibadah khusus ya. Yang penting dia memang melaksanakan ibadah yang memuliakan Allah, maka pahalanya ini sama dengan pahala jihad. Luar biasa. Iya. Jadi tidak perlu misalnya puasa Zulhijjah, tidak ada. Pokoknya puasa sunat Senin Kemis atau puasa Daud dilakukan itu, nilai ibadahnya itu melebihi daripada pahala jihad. Maka luar biasa. Subhanallah. Nah, ini yang kadang-kadang luput dari masyarakat. Iya, banyak yang mungkin kurang tahu, termasuk saya sendiri. Memang kaget ini, ternyata seluruh kebaikan yang memang diniatkan untuk Allah, insya Allah akan bernilai ibadah yang ibaratnya itu sama dengan ibadah jihad. Luar biasa. Yang wafat kalau kembali dengan masih sehat-sehat,
itu belum bisa menandingi. Iya. Nah, itu ya kan luar biasa itu. Oke. Berarti mungkin bagi para pejuang Islam dulu yang istilahnya belum gugur di medan perang, maka di 10 Zulhijjah inilah dia perbanyak ibadahnya supaya menyamakan pahalanya dengan teman-teman mereka yang wafat ketika perang itu ya. Jadi Waduh. luar biasa Allah ini menciptakan hari-hari, bulan-bulan yang sangat luar biasa nilai pahalanya. Untuk itu kita ingatkan kepada kita semuanya bagaimana berupaya kita memaksimalkan ibadah apapun di 10 hari-hari Zulhijjah ini. Nah, puncaknya nanti kan di Yaumun Nahar tadi, hari korban tadi. Hari korban, Hari raya korban. Saudara-saudara kita yang pergi haji, lebih dahsyat lagi pahala disediakan oleh Allah. Karena memang sudah ada perintah untuk haji ya. Yang ibadah yang biasanya aja hampir sama dengan pahala syahid, apalagi mereka yang pergi haji gitu ya. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi, ya, itu namanya kalau ibadah korban ini kan syar'i min qablana. Syariat sebelum kita sudah ada ini. Oh, oke. Ya, memang yang lebih apanya syariat atau penyembelihan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya Nabi juga Ismail, ya kan? Iya. Ketika itu di dalam Al-Quran itu surat Saffat kan jelas itu diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ketika Nabiullah Ibrahim meminta Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, berilah aku keturunan anak-anak yang soleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kemudian diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan anak yang santun. Tapi falamma balagha ma'ahu sa'ya, ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur ma za tara. Ini sini mulai ya Pak kan. Qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika Nabiullah Ibrahim diberi anak Ismail, ya kan, atas doa yang dipanjatkan sekian lama, dan malahan beliau sudah uzur, ya kan, lebih 80 tahun umurnya, baru diberi oleh Allah anak. Falamma balagha ma'asaya, ketika Nabiullah Ismail sudah bisa sama-sama bekerja dengan Ibrahim, membantu-bantu Ibrahim. Ketika itu Ibrahim diberi isyarat oleh Allah melalui mimpinya untuk menyembelih, menyembelihnya. Kemudian ketika hal ini direnungkan, berkali-kali datang kepada Nabiullah Ibrahim, disampaikan kepada Ismail, karena hasil dari didikan ayah yang soleh, kemudian anaknya pun santun soleh, diserahkan saja. Ya abatif al-ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau memang itu perintah dari Allah, kerjakan saja ya ayahku, ya kan. Insyaallah engkau akan mendapati aku orang-orang yang sabar. Jadi Nabi Ismail itu menyerahkan bulat-bulat, walaupun dia mau disembelih. Syariat ini falamma aslama wa tallahu lil jabin, itu kan memang sudah dia apa itu langsung dipraktekkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Ketika Ismail sudah ditaruh di di pangkuan oleh Ibrahim, falamma aslama, mereka sudah berserah diri keduanya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala fanadainahu ya Ibrahim, Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Nabi Allah Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Engkau betul-betul telah melaksanakan mimpi perintah penyembelihan. Ini memang sungguh ujian yang sangat luar biasa. Wa fadainahu bizibhin azim. Maka diganti oleh Allah Ismail itu dengan
zibhin azim, sembelihan yang besar. Yang apa. Nah, itu dari situlah mulai syariat. Walaupun ada cerita-cerita korban juga yang dilakukan oleh anak Nabi Adam, ya kan. Oh iya Ibu iya Habil, iya itu kan iya ingat ya. iya iya. Tapi syariat penyembelihan ini dari Nabi Allah Nabi. Ibrahim itu. Oh. Nah, Oke. itu Kemudian mungkin maknanya nih Pak, kalau tadi kan kita lihat dari perjuangannya Nabi Ibrahim ini kan adalah kesabaran ketika memang ada perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya. Kemudian ada juga keikhlasan dari anaknya karena itu perintah Allah maka dia ikhlas. Maknanya dengan kita yang berkorban nih Pak, apakah memang sama atau mungkin ada makna lain yang disampaikan oleh Allah? pada intinya seharusnya harus kita samakan, walaupun ketika itu Nabi Allah Ibrahim menerima perintah menyembelih anaknya, dan Allah yang Rahman Rahim itu tidak mungkinlah berbuat zolim ya kepada hamba-hambanya. Akhirnya diganti dengan sembelihan yang besar, yang bagus, ya kan, sangat menggembirakan. Sehingga mereka merasa gembira, ya kan, ketika itu tidak jadi melakukan hal yang sadis kalau betul-betul terjadi, ya kan. Tapi itu tidak mungkin, itu kan ujian, ya. Jadi kita dianjurkan untuk berkorban ini sekaligus kan ujian dari Allah. Apakah kita itu tulus, apakah kita manut terhadap aturan-aturan Allah, perintah-perintah Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim bersama Ismail. Ya, kalau seharusnya memang kita harus berkaca, ya kan, berkaca kepada Nabi Allah Ibrahim tersebut. Makanya Rasulullah SAW itu semenjak disyariatkan korban itu tidak pernah tidak melaksanakan korban, dan kemudian Rasul dan para sahabat dan ulama yang lain itu ketika memilih hewan korban itu memang dipilih yang sangat luar biasa. Ini bukti ketulusan yang terbaik. Nah, yang terbaik. Kan ini anak yang terbaik yang baru asik-asiknya bermain ya datang perintah untuk disembelih. Oke. Kemudian dari hukumnya nih Pak, hukumnya seperti apa? Kalau kita lihat kan memang ada perintah dari Allah untuk ya terjadi kan dari Nabi Ibrahim ke Ismail. Kemudian dari kitanya sendiri seperti apa hukumnya nih Pak? Mengenai hukum ibadah korban ini memang ada ikhtilaf, ya, perbedaan para ulama. Tapi jumhur, kebanyakan ulama itu menyatakan bahwasanya sunat muakkad bagi orang yang mampu, ya. Seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Hambali itu menyatakan bahwasanya hukum daripada korban ini sunnah muakkad. Nah, misalnya Imam Malik misalnya kan itu menentukan kadar, misalnya kalau sudah ada umat Islam yang memiliki uang, misalnya kalau oleh beliau kan ditentukan, kalau kita converse ke kita taruhlah sekitar 60 jutaan misalnya, itu sudah sunnah muakkad. Tapi kalau oleh Imam Syafi'i itu asal bisa membeli sapi, kambing lah. Kalau hewan korban kan untuk satu orang itu kan satu kambing ukuran itunya, atau domba atau apa, ya kan. Nah, pada hari H dengan tidak mengabaikan kebutuhan pokoknya untuk dimakan pas hari raya ada, kalau mau beli hewan korban ada misalnya, itu sudah jatuh ke sunnah muakkad tadi. Sementara kalau oleh Imam Hambali seperti itu juga, malahan beliau lebih apa lagi, boleh saja berutang. Ya, boleh berutang, tapi dengan ketentuan insya Allah dia bisa membayar hutangnya tersebut, tidak memberatkannya. Itu malah dianjurkan.
Kenapa terhadap yang lain-lain kita boleh Mau berhutang? berhutang. Sementara ini sangat luar biasa yang disediakan oleh Allah pahalanya tadi. Maka boleh kata Imam Hambali tadi. Tapi bagi Imam Hanafi, ya kan, itu bagi orang yang sudah memiliki kesanggupan, malahan kesanggupan di sini ditentukan oleh beliau, misalnya sama dengan kadar berzakat. Kalau seseorang sudah memiliki nisab untuk berzakat, ya kan, itu kan wajib bayar zakat. Tapi kalau kita umat Islam memiliki uang sebanyak itu juga, maka wajib bagi kita untuk berkorban oleh Imam Hanafi. Wajib jatuhnya oleh Kalau Imam Hanafi, kondisinya seperti itu, kalau banyak uang. kalau sudah sampai istilahnya ukurannya memang sudah benar-benar mampu, tentu jatuh Iya. wajib jadinya. Tapi bagi kebanyakan ulama seperti yang kita sebutkan tadi, itu sunnah muakkad. Ini berarti memang sangat dianjurkan untuk Sangat, berkorban. sangat Ya. dianjurkan. Jadi bagi suami saya yang tadi ukurannya sudah ada beberapa dari sudah. ulama kita, tadi ada yang kalau sudah 60 juta kalau dikonversi gitu ya, itu anjurannya sudah sangat istilahnya benar-benar dianjurkan. Atau mungkin juga ada Cuma yang sedikit dan Iya. kita kadang-kadang kan kalau mendengar sunat, sunat itu enggak apa. iya itu kata sunat Kita tadi. pernah dulu waktu dengan Pak Prof siapa nih, guru besar di UIN, itu beliau menyatakan sebetulnya kita mendefinisikan sunnah itu kadang-kadang keliru juga. Dulu kita kan diajar dari kecil-kecil itu wajib Harus yang dikerjakan berdosa ditinggalkan, yang dikerjakan berpahala ditinggalkan berdosa. Kalau sunat dikerjakan berpahala ditinggalkan tidak apa-apa. tidak apa-apanya ini. Ya kan? Padahal sunnah muakkad yang khusus untuk korban itu, ya kan, Imam Abu Hanifah kenapa dia menyatakan wajib? Karena ada tegasan daripada Rasul itu bahwasanya siapa yang sudah diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tidak berkorban ketika itu, ya kan, kan dilarang oleh Rasul, fala yuqrabanna musallana. Jangan dekati, enggak usah ikut salat. Itu kan itu kan agak apa tuh? Padahal dia tegas. mampu gitu ya, tapi tidak melakukan korban. Enggak usah dekat-dekat salat Idul Adha besok. Itu kan marah Rasul namanya. Berdasarkan itu. Karena besok tuh kata sambung dari hadis ini kan, hewan yang kita korbankan tersebut itu nanti akan menjumpai pekorban kita yang berkorban itu lengkap, tanduk, kuku, bulu-bulu, dan bulu-bulunya itu pun bernilai pahala. Bisa ngitung bulu rambutnya sedikitnya besar, apalagi yang seluruh tubuh mau dihitung. Dasar seperti itu. Maka ketika walaupun sunnah muakkad, ya kan, menurut seluruh imam itu pun menyatakan demikian, bahwasanya atau ulama-ulama yang lain, ya kan, bukannya tidak apa-apa, tapi rugi besar. Kalau tidak kita lakukan. Dan kita tidak tahu juga kapan korban kita diterima oleh Allah, ya kan? Ya berarti memang kalau seluruhnya syukur-syukur, kalau kan luar biasa pahala yang kita terima. Sudah dilakukan belum tentu, apalagi yang tidak gitu ya. Jadi itu sobat, ini kayaknya memang menjadi pikiran juga nih, termasuk bagi diri kita. Kalau memang sudah rasanya mampu untuk membeli hewan, dan ketika itu memang tidak memberatkan dalam arti kata menyulitkan dalam hal yang lain, maka memang lebih jatuhnya itu anjuran, bukan dianjurkan, mungkin lebih jatuh wajib jatuhnya gitu ya, walaupun memang dalam hadisnya mengatakan sunnah mungkin ya, sunnah muakkad. Jadi di bawah sedikit level dari wajib tersebut, dan hampir-hampir ke wajib lah. Sangat dianjurkan ya. Sangat rugi bagi orang yang mampu tidak melakukan itu. Kerugiannya itu sangat besar. Ya, ini ada juga kita dengar nih Pak Mal, dalam suatu kajian kita lihat di media sosial itu kan ada ulama yang mengatakan seorang bapak-bapak aja dia mampu membeli rokok 1 bungkus 1 hari. Kalau seandainya tidak dia membeli rokok, ketika Idul Adha mungkin dia bisa dapat 2 ekor kambing. Rokok berapa? Saya nggak tahu. Kita Kita nggak perlu.
Ya itulah Pulsa- kira-kira gitu. Pulsa kita hampir setiap bulan. Mungkin hampir 100 lebih langsung Nah, ya. itu ya kan. Kalau setiap tahun berapa itu? Kalau itu udah 1.200.000 ya. Udah hampir separuh kambing. Makanya apa yang disampaikan oleh Imam Hambali boleh berhutang mungkin. Nah, kalau untuk kebaikan-kebaikan itu, tapi dengan syarat bisa apa namanya itu? Istilahnya memang dipastikan bisa untuk mengembalikan Kalau seperti kita pegawai kan itu insya Allah kan sudah Iya, ada iya, iya, setiap bulan ya kan. Nah, seperti itu. ya mungkin takaran intinya selama tidak memberatkan dalam arti kata tidak umpama mungkin yang makannya cukup karena berkorban dia tidak makan, jangan sampai kayak gitu. Gitu ya. Dan juga Islam tidak juga menganjurkan demikian. Tapi kalau memang makannya cukup terus masih ada kelebihan, apa salahnya untuk berkorban gitu ya Pak ya. Memang ibadah kurban ini sangat luar biasa kalau kita lihat ya kan. Dan ini kan bentuk ibadah yang dalam bentuk pendekatan. Namanya korban itu kan dari korba yuqarribu korbanan, dan itu kan mendekatkan diri ya kan. Jadi ibadah satu-satunya nampaknya yang lebih bisa kita lebih dekat kepada Allah melalui ibadah korban inilah insya Allah. Tapi kalau apalagi ketika kita menghayati kisah Nabiullah Ibrahim, ketika itu ingat dan kita berkorban, insya Allah akan tercapai. Nah itu ya sobat ya, jadi kalau untuk yang hukumnya sudah jelas, sunnah muakkad yang anjurannya memang hampir mendekati wajib bagi mereka yang sudah mampu. Kemudian nih Pak Mal, ini kan dari ukuran kemampuan hewannya ini apa aja nih Pak? Makanya kan kami juga pernah mendengar kajian, entah ini betul entah tidak ya. 1 ekor ayam pun boleh. Nah ini gimana nih Pak? Jadi kalau kita berbicara dengan korban yang memang hari nahar, hari raya Idul Korban itu, Idul Adha itu, kata lain daripada korban itu kan udhiyah, ya kan? Sembelihan yang dilakukan di tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Enak? Iya. Ya, itu 9 itu. Kalau yang itu praktek yang dilakukan oleh tentu dari Rasul ya kan, sunnah Rasul itu ya untuk satu orang satu kambing, kalau kita kan kambing, domba, atau nanti kan bisa digabungkan kita 7 orang dijadikan satu sapi ya kan. Atau boleh juga ada orang yang berkemampuan dia mau 1 ekor sapi ya enggak apa juga. Boleh ya kan, minimal ini kan Minimalnya 1 yang kambing. Itu luar biasa. Kita apa benar itu, dan pernah dengar baru-baru ini kan Gubernur Sulawesi yang perempuan tuh itu memberikan hewan korban 100 kurang 100 ekor sapi ya. Jangan kita presiden yang biasanya tiap tahun itu korbannya hampir di seluruh provinsi ya di Indonesia. Kabarnya untuk kayu gadang dapat jatah 1. Oh ya, dari itu ya presiden 1,2 ton enggak salah satu. Belum sampai masih. Tadi kita kan rapat kebetulan rapat itu kan lumayan luar biasa kan yang dilakukan oleh pimpinan kita. Kita juga merasa iri juga kepada alhamdulillah artis-artis juga yang melakukan korban yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah juga niat kita yang di daerah kita pun demikian kan juga gitu ya. Seperti BMK, Pak John, itu kan ada juga memberikan sapi. Itu kan luar biasa itu. Apalagi kalau ikhlas ya kan. Padahal sebetulnya kan jatahnya kan 1 nomor atau 1 orang kan 1 kambing ya kan. Ini mereka mampu untuk beberapa ekor sapi, kan luar biasa. Nah, ini kita doakan juga lah orang seperti itu, semoga untuk memperlancar kedekatan dengan Allah ya kan, dan kita diberi juga kemampuan untuk
tidak satu ekor kambing, dan mudah-mudahan nanti sempat juga untuk sapi. Kalau dengan orang-orang yang seperti itu boleh kita iri ya Pak ya. Iya, Iri untuk makasih. kebaikan itu boleh ya Pak ya. Mendorong kita untuk kalau orang tuh bisa banyak ya kita usahakan Iya. juga untuk bisa banyak. Itulah iri yang dianjurkan. Dianjurkan ya. Tapi dengan tidak, kita berdoa supaya hartanya tandas. Itu tidak bagus. Irinya memotivasi kita Untuk diri kita irinya gitu ya. sehingga kita bisa seperti itu ya. Oh saya iri dengan mudah-mudahan tahun besok saya juga bisa gitu ya. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi untuk yang hewannya ini memang takaran yang paling kecilnya itu memang kambing ya, Iya, kambing atau domba kambing. gitu ya. Oh. Jadi tidak ada yang, kecuali kalau apa namanya itu, penamaan korban-korban yang lain. Tapi yang terkait dengan udhiyah atau dengan bulan Zulhijjah, ya kambing, sapi, kerbau, ya kan, atau domba, atau kalau di Makkah itu kan onta. Oh iya. Nah, tapi kalau ayam kayaknya belum cukup. Oke, kita Berapa ekor ayam? Oke, jadi memang itulah yang kira-kira ya untuk kambing, domba. Kalau daerah kita ya kambing, domba, sapi, kerbau gitu ya. Kemudian nih Pak, ada juga yang kita tentu saling curhat-curhat lah gitu ya. Iya. Dari pengalaman atau yang kita dengar. Ada juga yang mengatakan ini Pak, satu sapi itu bisa untuk satu kelompok orang dalam arti misal satu kantor yang satu sapi, berarti seluruh nama mungkin ada 20 atau 30 orang. Ada juga yang satu sekolah satu sapi. Itu gimana nih Pak? Hewannya ini apa sah sebagai hewan kurban atau hanya dihitung sebagai ibadah sedekah? Karena kan kalau tadi kan kita baca-baca kan satu sapi paling tidak untuk 7 orang. Yang ini gimana Pak? Apanya? Itu sepanjang atau sependek pengetahuan kita ya kan, yang terkait dengan fikih korban ini, itu dalam fikih-fikih kita baca cuma apa namanya itu, ya seperti yang kita sebutkan tadi, kalau untuk satu ekor sapi itu ya boleh satu orang ya kan, boleh. Tapi ketika beberapa orang itu cuma 7 orang yang bisa satu sapi kelompok ya kan. Tapi kalau sudah ramai tadi, sama juga pertanyaan satu ekor ayam tadi. Allahu a'lam itu kan. Agak kecil apanya gitu. Iya kan. Jadi itu yang kita baca ya kan, bahwasanya penggabungan itu ya kalau memang kebiasaan kita kan, apalagi kita kan rata-rata kan bentuk panitia kurban ya kan? Iya. Kalau sudah misalnya ada 7 orang kan dijadikan satu kelompok sapi seperti itu. iya. Nah, itu udah benar itu kan. Nah, jadi kalau kalau apa namanya itu, boleh sekeluarga itu atas nama kepala keluarga misalnya satu ekor sapi, boleh juga ya kan. Tapi yang misalnya perangkat desa dia 20 orang misalnya satu ekor sapi ya kan, atau di mana pikir. Tapi kalau memang niat ingin satu kantor atau satu sekolah ingin ikut membantai hewan, mungkin nggak masalah, cuma mungkin statusnya bukan ke kurban jatuhnya kaitannya gitu ya. kan kita dengan Yaumun Nahar, hari kurban itu, Idul Adha. Ya kan? Ya seperti barusan, kalau memang di luar itu mungkin bisa ya kan. Dia tetap berpahala tapi mungkin bukan sebesar yang kurban tadi jatuhnya tapi, gitu ya. apa namanya itu, kesunahan kurban mungkin Belum tercapai. Ya kan? Kalau pahala, kalau kita niatkan tapi tidak kita kaitkan dengan Idul Adha, itu mungkin bisa kan. Kalau memang niatnya untuk istilahnya untuk berbagi saja itu boleh ya Pak ya, cuma mungkin dari statusnya menjadi untuk korban itu belum sampai sunnahnya gitu ya. Ya, sependek yang kita baca-baca dalam fikih kan. Tapi siapa tahu nanti ada yang memberikan informasi, kita dalami ya kan, kalau lengkap dasar-dasar hukumnya itu kan kita tidak tertutup apa juga kan.
Ya, yang penting yang niatnya tadi mungkin sudah dihitung pahala gitu ya Pak ya. Cuma yang eh, kewajib kalau katakan kewajiban Wah, untuk kurbannya belum sampai lah gitu betul ya. ke situ. Oke, baik. Kemudian nih Pak Akmal, sekarang kan lagi tren juga nih kalau kita bisa juga lihat di media sosial di Facebook itu kan sudah ada juga nih yang menyediakan jasa kurban. Iya. Kurban-kurban online ini gimana nih Pak? Karena kan kalau dari kita juga pernah mendengar kalau untuk yang kurban itu memang kita harus melihat darahnya tertumpah. Ini gimana statusnya online ini Pak? Kalau kita lihat eh, kredibilitas yang punya jasa ini juga itu memang sepanjang mereka memang mengetahui misalnya kantong-kantong daerah itu memang minim atau jarang makan daging ya kan, sudah itu mereka berpartisipasi melalui jasa online ini ya kan, itu ulama tidak apa tidak melarang ya kan, asal jelas ya kan. Misalnya tidak salah kita dompet duafa itu ada Iya. ya kan? Atau basnas ada juga tuh yang nasional kan. Seperti itu ya. Dan apa yang sebetulnya yang dituntut memang sunnahnya atau dianjurkan kita untuk menghadiri kan, menghadiri pas waktu penyembelihan. Tapi melihat misalnya ada ayat Allah yang menyatakan la yanalallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanallahu taqwa minkum ya kan. Sekali-kali tidak akan sampai daging dan darah sembelihan itu kepada Allah, tapi yang sampai itu adalah ketakwaan. Jadi sepanjang ketulusan kita, misalnya kita melihat di daerah kita sudah cukup banyak, ini Talawih dia ini misalnya kan di Mutakin ada 9, di Nurul Falah ada berapa. Untuk desa Talawih saja kan mungkin untuk Talawih kita dengar kemarin di Rantih daerah kecil itu 29 ekor. Ya kan, hampir seluruh warganya kayak kurban ya. itu berapa kilo itu dapat. Jadi mungkin dengan niat yang ikhlas, fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Rabb engkau dan berkorbanlah. Kalau memang kita tulus, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Walaupun kita tidak melihat misalnya sembelihan kita dikirim ke tempat lain dan kita berhusnuzon ya, apa namanya tadi, jasa tadi itu memang menempatkan di daerahnya ikhlas, mungkin Berarti memang kembali ke niatnya mungkin ya Pak. niat, dan kemudian memang kita harus teliti juga lihat. Sekarang kan ya kadang-kadang apa kan ada juga yang menimbulkan keraguan-keraguan, ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengatakan ini dan itu. Maka kita perlu juga melihat atau bertanya-tanya ke teman, ini jasa ini kredibel atau enggak ya kan, bisa dipercaya atau enggak. Kami memang ingin menyalurkan apa juga dilihatnya. Harus dipastikan juga ya Pak ya. Bagusnya dipastikan ya kan. Berarti memang jangan hanya niat ya, tapi juga kita lihat dulu nih. Harus teliti gitu ya. juga. Ya kan? Jadi jangan menimbulkan apa namanya itu. Ketika kita niat kita sudah ikhlas dan mereka nanti datang berita kan berubahnya menyasar itu kan rusak juga nanti keikhlasan kita. Memang teliti itu perlu ya kan, kalau sudah memang betul-betul apa ya, dapat dipercaya ya boleh, tidak ada larangan pada kita. Mungkin kita balik lagi nih Pak untuk yang orang yang berkurban ini nih. Iya. Untuk yang mereka yang berkurban ini kan tentunya seperti apa? Maksudnya gini, kita kan ada juga yang mengatakan orang yang berkurban ini sebelum hewannya dikurban belum boleh gunting kuku, belum boleh gunting rambut. Ini gimana nih Pak? Ketentuan orang yang berkurban ini? Memang ada kesalahan hadis dari Aisyah yang menyatakan demikian. Ini terkait dari tadi kan bahwasanya tidak ada yang terbaik amal ibadah di yang benar itu kecuali
menumpahkan darah hewan korban. Hmm. Di hari nahar itu yang terbaik ibadah berkorban itulah kan. Menyembelih itu. Nanti akan datang hewan itu utuh kepada kita sebagai saksi, malahan kan ada digambarkan juga secara metaforis ya kan, bahwasanya nanti hewan itu menjadi Sebagai kendaraan kendaraan. kita Iya, iya. melalui sirat atau menuju surga ya kan. Ya, kan utuh kuku dan apa, Iya. maka dianjurkan juga kita untuk mulai dari ketika kita sudah menampak hilal 1 Zulhijjah, sementara kita niatkan akan berkorban, maka kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk mencukur rambut dan memotong kuku kita, ya kan? Nah, tujuannya antara lain mungkin untuk itu ya kan? Iya. Kan di dalam hadis itu disebutkan juga, pas ketika sudah disembelih, kita dianjurkan untuk bersih-bersih. Bersih-bersih itu maksudnya kan, tidak salah di dalam surah Al-Hajj tidak salah ada juga itu kalimat-kalimat seperti itu. Nah, ketika kita menyembelih itu kita dianjurkan untuk bersih-bersih, dan menurut tafsir bersih-bersih itu ya termasuk memotong kuku, memotong rambut itu. Nah, Jadi memang dianjurkan. bagi mereka yang berkorban itu memang dianjurkan untuk tidak memotong kuku. Tapi insya Allah kuku misalnya kita udah coba bisa pas itu di hari misalnya mulai dari awal Sebelum masuk tanggal 1 fotolah dulu gitu. iya. Sebelum apa kan masuk tanggal 1 itu kita potong kuku dulu, bersih-bersih dulu. Insya Allah pasti, makanya dianjurkan kalau dapat pas di Yaumun Nahar itu kan di tanggal 10 itu sudah sholat khutbah, langsung penyembelihan. Kemudian ketika sudah rebah ya kita bersih-bersih juga. Nah itu memang itu sangat-sangat dianjurkan, memang seperti itu apanya kan. Jadi memang untuk yang mereka berkorban ini anjurannya memang itu tadi Pak ya, untuk tidak memotong kuku dan rambut dulu. Iya. Tapi terkait dengan melihat darah yang tertumpah tadi itu yang balik ke niatnya aja gitu ya Pak ya. Kalau bisa dilihat tuh dilihat, kalau enggak tuh enggak masalah gitu. Kita diajak kalau memang kita nyembelih sini dan berkesempatan hadir untuk hadir. Tapi kalau enggak ya ikhlaskan, atau seperti tadi ya kan, kita enggak ikut hadir, kita serahkan ke tempat lain dan kita mohon pahalanya sama diberikan oleh Allah, itu kan akan juga insyaallah Allah mendengar. Sekali lagi seperti dalam surah Al-Hajj itu misalnya 37 itu ya, yang la yanallahu hukumuha wala dima'uha tadi itu kan itu. Di ketakwaan, memang dituntut dalam berkorban itu kan ketakwaan, keikhlasan kita. Kemudian ini kita lanjut lagi Pak, terkait dengan hewan yang telah disembelih ini. Yang dagingnya ini untuk pembagiannya ini seperti apa syariatnya Pak? Apakah memang bisa dibagikan ke seluruh orang, atau mungkin orang-orang yang tidak mampu aja, atau seperti apa nih Pak untuk pembagiannya? Ya, di dalam syariatnya atau fikih-fikih yang kita baca kan sebetulnya pembagian daging itu kan dibagi 3, ya kan? Sepertiga untuk kita, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk hadiah. Jadi orang lain, misalnya orang-orang kaya, tapi untuk hadiah pun boleh dikasih kan. Tapi memang yang sangat dianjurkan kan orang-orang yang fakir, orang-orang yang memang jarang makan daging lah seperti itu, untuk menyenangkan mereka ya kan. Sebetulnya ya bagi kita ya kan, apalagi untuk kondisi kini, kalau sepertiga itu kan sudah cukup banyak itu. Nggak termakan-makan. Nah, ada hadis lain yang menerangkan bahwasanya kalau dapat daging korban itu jangan lama-lama mengendap di kita, ya kan, cukup 3 hari misalnya ada. Tapi kalau memang bisa tidak merusak atau tempat lain atau
penyebaran daging udah merata, udah dapat semuanya, misalnya kan ya dengan cara pengolahan atau penyimpanan sekarang itu boleh jadi juga ya kan, tidak hanya 3 hari 3 bulan masih apa ya kan. Berarti Mungkin memang yang itu sesuai kondisi. dagingnya tadi itu tidak harus langsung dibagikan. Ini kan ada kalau Enggak yang punya kita nih, memang yang waktu itu harus dibagikan. Seperti itu. Oke. Tapi kalau sudah sampai di orang penerimanya, dia boleh menyimpan gitu. Nah. Nggak harus habis lebaran habis juga dagingnya itu enggak ada. Tapi yang penting itu kan pemerataan. Ya kan? Jangan sampai ada orang yang tidak menerima sembelihan waktu itu ya kan. Sementara di satu sisi penumpuk itu guna panitia kan itu sebetulnya kan, kepanitiaan itu. Nah, ini kalau kondisinya kayak kita nih Pak, sama tadi seperti di daerah Ranti kan informasinya ada 29 ekor, berarti kan kalau dihitung itu mungkin hampir separuh warganya ikut kurban. Kemudian kalau dibagi malah mungkin menumpuk di daerah tersebut gitu. Itu gimana tuh Pak? Istilahnya pembagiannya memang karena apa akhirnya tertumpuk di satu daerah itu gimana Pak? Ya makanya apa namanya itu panitia harus jeli, kan kita kan ada kantong-kantong misalnya di Telawi saja misalnya kita lihat desa yang kurang jumlah korbannya kan bisa dioper ke situ. Apakah langsung utuh sapi kita serahkan, atau misalnya kalau mau melihat juga sembelihan dagingnya mereka jemput atau kita antar apa juga. Itu penting. Kalau 29 ekor jumlah penduduk 300 kan nanti berapa jalan kan, itu kan kebanyakan nanti membazir juga. Itu kan apa namanya itu keikhlasan kita kan dipertanyakan juga. Atau ke daerah lain misalnya kecamatan lain misalnya, kalau dulu seperti Tak Bonca kan, itu kan ada juga daerah-daerah yang apa, atau seperti tadi di Kayu Gadang deh, atau di Sangka Ayam, di mana itu daerah-daerah yang kantong-kantong yang seperti itu. Atau misalnya kalau di Sawalunto sudah full, udah terisi juga, kedengaran misalnya saudara-saudara kita kan yang di Sawalunto ini kan banyak juga perantau. Di kampung Ambon misalnya korban bisa, kalau memang kita yakini apa yang disampaikan itu kan bisa juga disalurkan ke sana. Kan memang kalau kondisi yang kita lihat sekarang kan jarang ada yang mendapatkan informasi seperti itu Pak. Misalnya di daerah yang mana yang kekurangan kan jarang itu. Itu gimana menurut Bapak tuh Pak? Malahan kalau kita lihat kan hampir setiap tahun itu kan ada kantong-kantong yang memang terkumpul di satu titik daging ini gitu. Gimana menurut Bapak ya hari ini? Ya makanya kita rasa seperti tadi pertanyaan online apa kalau memang mereka ada mengetahui ya kan daerah-daerah yang seperti itu kan, atau misalnya kan di daerah-daerah konflik, daerah-daerah di luar negeri pun mereka bisa apa salahnya kan kita salurkan ke sana juga ya kan, untuk apa namanya supaya jangan menumpuk, supaya jangan sampai mubazir. Ya kita juga pernah melihat itu apa namanya itu, bertamu ke tempat seorang udah cukup lama dari apa namanya itu, dari bulan Zulhijjah, ternyata masih dibungkus plastik seperti diterima dulu masih ada. Itu kan itu sangat apa mubazir jadinya. Ya kalau apa kita kan ya nggak bisa kita pungkiri juga gitu ya sobat ya, kadang-kadang memang dari masjid ini ngantar akhirnya kulkas penuh sama sapi, makan daging hampir sebulan lebih makan daging aja terus gitu. Itu mungkin bisa juga kan udah diterima ya udah terima misalnya taruhlah kalau misalnya kalau ditumpuk-tumpuk mubazir, kebetulan mungkin kalau ada sudah beberapa hari orang membeli kan sudah haknya, mau dia jual barangnya kan apa lagi. Berarti kalau dijual boleh tuh Pak?
Istilah barang yang sudah diterima. Yang sudah terima kan haknya itu. Daripada Yang mubazir. tidak boleh kan ketika panitia atau apa ya. Oke. Kalau barang kita atau milik kita mau kita apain? Atau dibuat misalnya pas kebetulan panen daging, bikin bakso lah, dijual misalnya. Daripada mubazir mungkin lebih bagus itu. Oke. Ya memang ini hampir setiap tahun kita lihat seperti itu loh, Pak. Karena kan ya daerah kita ini kalau kita lihat rata-rata memang banyak yang korban, sehingga pembagiannya pun karena tadi informasi kurang akhirnya dibagikan merata saja. Satu keluarga bahkan banyak dia menerima daging kurban dari berbagai masjid dan musola gitu kan. Berarti memang boleh kemudian untuk istilah kalau diserahkan lagi itu tuh malah dianjurkan mungkin ya untuk disumbangkan lagi gitu ya. Tapi kalau untuk dijual pun boleh gitu ya Pak. Ini kalau sudah milik, sudah Iya, pemberian orang kan pemberian orang ya kepada kita. Boleh aja gitu ya daripada mubazir itu malah dosa jatuhnya ya Pak ya. Jadi Karena mubazir tadi. Oke nih, so bisa ini cukup menarik ya masalah korban ini. Mungkin satu lagi nih Pak terkait dengan arisan kurban. Nah ini boleh nggak Pak? Arisan itu maksudnya apa? Gimana? Ya dia apa ya kayak arisan biasa gitu lah dia seter per bulan, kemudian di hari kurban dicabut lot keluar nama si Anu gitu. Berarti dia yang atas nama dia kurbannya dulu gitu. Begitu. Yang lain enggak. Yang lain belum gitu. Dan tunggu lagi giliran berikutnya gitu. Itu kan mungkin metode nah kalau kemarin sama dengan menabung mungkin nah. Iya, cuma kan ada juga nanti kondisinya dia duluan dapat kita, belum full dia ngumpulin duitnya gitu. Artinya berarti bercampur mungkin jatuhnya ke orang lain tuh nah. Iya. Seperti itu ya. Bercampur dengan duit orang lain gitu. Pas waktu hari H dia yang dapat. Iya. Sementara bukan apa namanya itu biaya sendiri. Iya, bukan biaya barengan gitu. Barengan ya. Nah, tapi mungkin di berikutnya tentu dia lagi yang membantu temannya untuk kurban. Ya, kalau apa namanya itu, kalau arisan kalau seperti itu kita lihat lagi dulu. Cuma kalau seperti Imam Hambali sebut tadi, misalnya tadi, ya. boleh berutang ya kan apa, lebih bagus apa namanya itu atas nama utang misalnya, tetapi dengan syarat kita insya Allah mampu membayarnya, kenapa tidak. Tapi yang bercampur seperti ini ya kan, yang lain tentu harap juga ya teman-teman saya ya, hari ini ya kan Jatuh giliran saya gitu. timbul apa juga jadi kurang apa juga. Dia waktu itu senang, temannya dia merasa kurang senang karena Lu dapat itu giliran. kalau bercampur baur antara senang dan tidak senang itu kan agak apa juga meragukan ya kan. Kalau meragukan seperti itu, kalau dalam kaidah fikih ma yuribuk ila ma la yuribuk, bagus ditinggalkan yang kita keragui kepada yang tidak dikeragui. Tadi Imam Hambali boleh untuk berhutang asal insya Allah kita bisa bayar hutang. Seperti tadi kan jelas itu. Kalau yang seperti arisan itu kalau memang itu sepertinya ada yang satu pokoknya seluruhnya waktu itu ingin dia yang mendapat, ternyata tidak ya kan ada kekecewaan di antaranya. Perubahannya jadinya. Kalau gitu enggak saya kemana. Hal yang apa juga itu. Berarti kalau sesuatu yang memang diragukan lebih baik ditinggalkan. Ini terakhir nih Pak, yang memang kayaknya menjadi persoalan tiap tahun. Ini bagi panitia, ini kan kalau berkorban itu kan biasanya meletakkan harga merata. Kalau sekarang kan antara 27,5 sampai 3 juta rata-rata. Ada yang mengatakan ketika harga sapi tersebut tidak sampai harga itu, maka sisanya itu harus dibagikan kembali. Nah ini gimana nih Pak? Atau ada juga mengatakan yang ini mahal, yang ini agak murah, maka mereka yang murah ini itu membantu mereka yang sapinya agak kemahalan. Istilah
silang apa namanya itu. Itu gimana tuh Pak? Itu apa namanya, agak dilema juga ya kan. Iya. Oh, cuma panitia jarang juga yang apa ya, yang mencari kadang-kadang eh, minimal sama lah kan, sapi yang dia. Tapi kan ada juga yang seperti misalnya dibeli yang satu harganya berapa kok 15 juta misalkan, yang satu lagi 20 dijadikan apa ya. Nah, itu agak apa namanya, dilema juga panitia yang seperti itu kan. Memang tugas panitia ini agak berat juga sih kita lihat kan. Nah, kalau dapat diakali ya kan, kalau misalnya harganya atau misalnya korban satu nomor itu 3 juta misalnya kan. Untuk 7 orang dicarilah harga-harga sapi yang sejumlah itu dikalikan 7 itu. Tapi di situ nanti kan ada uang operasionalnya. Tapi kalau dapat dikasih tahu ya kan ke jemaah atau ke peserta, jumlah kita yang 3 juta ini misalnya 1 juta atau 2 juta untuk operasional. Kan ada juga yang mencarikan sapi atau kerbau itu kan istilah orang Minang berjalan Balik tapak ya kan. Itu kan komisi-komisi seperti itu kan diapakan juga. Jadi dari awal harus dikasih tahu ya kan. Nah, berapa realnya harga sapi untuk korban itu kan. Dan untuk kegunaan-kegunaan yang lain harus diperjelas. harus dijelaskan. Jangan hanya mengatakan harga sapi sekian, padahal dalam harga itu sudah masuk yang lain gitu ya. Memang harus dijelaskan ya Pak ya. Iya memang harus dijelaskan ya kan. Kalau enggak nanti pasti akan timbul apa namanya itu, misalnya kita pekorban kepada panitia yang apa ya kan, timbul rasa apa ya kan, Berubah lagi niatnya. mencari untung lah misalnya. Nah, kalau dapat memang dari awal-awal memang harus betul-betul dibicarakan dari A sampai Z ke panitia ya kan. Memang agak dilema juga. Karena kan kalau kita lihat ada di beberapa tempat malahan itu menjadi suatu pertentangan lah gitu Pak, masalah nilai dari korban ini gitu. Padahal dari sapi harganya misal 14 juta lah gitu kan, berarti kan cuma 2 juta, ini ditaruh 2,5, ada setengahnya gimana gitu kan, ada juga kayak gitu. Ya, biasanya itu untuk operasional tuh kan. Nah, kalau sudah dikasih tahu misalnya yang 1,5 juta atau 1 juta untuk operasional, berarti kan realnya tidak sampai 3 juta misalnya kan. Ternyata setelah dibeli sapi masih ada kelebihan juga kan, itu kan hak korban jadinya kan, uangnya kan harus dikembalikan. Nanti terserah nanti itu kami tidak mengambil lagi misalnya kan, mau disedekahkan ke masjid atau kemana itu kan tidak. Yang penting panitia harus ngasih tahu bahwasanya uang beli sapi itu berlebih. Uang operasional kan sudah jelas kan. Ternyata masih ada juga kelebihan dari pembelian sapi ya kan, harus dikasih tahu ke peserta korban tadi. Kalau tidak nanti akan timbul kan peserta korban ini kadang-kadang kan apa namanya itu berteman dengan orang punya sapi, misalnya kan bercerita-cerita, oh segitu, nah misalnya kan, nanti baru timbul apa, kan rusak jadi nanti sembelihan kita. Kalau terkait yang silang tadi itu Pak, yang murah membantu yang mahal ini gimana Pak? Sebetulnya itu tidak mesti terjadi ya kan, tapi kalau memang darurat dengan arti kata sapinya itu yang ada lagi ya kan, karena orang sudah berkorban atau
wallahu alam juga ya kan. Itu kembali kepada pekorban lagi kita rasa itu harus dikembalikan ke korban. Kalau misalnya pekorban memang sudah merelakan, yang penting ya, kami sudah ikhlaskan ya kan, itu kondisi yang didapat yang bisa dikerjakan oleh panitia, itu insya Allah selesai. Tapi kalau nanti apa namanya itu tidak disampaikan dan ada yang tidak rela, itu susah juga ya. Memang susah sebetulnya menjadi panitia itu. Iya. Jadi jangan sembarang saja, jangan mempermudah-mudah juga kan. Ya, ini memang ini untuk menjadi satu kehati-hatian juga ya bagi panitia. Yang penting sampaikan dulu supaya nanti yang peserta ini niatnya tulus gitu ya, ikhlas. Nah, jangan sampai nanti niatnya berubah. Panitia pun mungkin akan mendapatkan dampaknya juga gitu. Harus apa juga, panitia harus ikhlas juga ya. Orang kan berkorban apa ya kan, ikhlas dia. Jangan nanti beladang. Tapi insya Allah karena panitianya kebanyakan orang masjid ya kan, tentu mungkin ibadah juga yang dicari kan. Mungkin bisa juga untuk operasional panitia diambil dari kas masjid, mungkin bisa juga ya Pak ya. Oke, baik, so bisa di mana berada. Ini pembahasan kita terkait korban cukup menarik dan alhamdulillah ini sudah hampir 1 jam ya pembahasan kita terkait korban. Jadi itu tadi ya beberapa poin penting yang mungkin perlu kita garis bawahi, bahwasanya korban ini sunnah muakkad, tapi bukan sunnah karena sunnah itu kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa, bukan itunya yang ditekankan gitu ya. Tapi kalau sudah ukurannya mampu, ya kerjakanlah gitu. Jangan sampai ada kata-kata tidak apa-apa gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, mungkin untuk panitianya juga yang penting kitanya ikhlas untuk membantu para peserta kurban untuk berkurban. Kemudian juga informasikan semua hal detail-detailnya mungkin kepada peserta kurban sehingga niat ikhlas dari peserta ini tidak berubah. Jadi dari pesertanya ikhlas, kita pun sebagai panitia mendapatkan pahala karena membantu para peserta kurban tadi untuk berkurban. Nah, mungkin ada poin penting lain yang perlu kita sampaikan nih Pak Mal? Kita kira mungkin sudah cukup ya, penekanannya itu ya, kita ingatkan kembali, kita masih ada 8 hari lagi menjelang hari nahar ya kan? Ibadah yang kita lakukan hari ini itu sangat luar biasa dijanjikan oleh Allah. Kemudian bagi kita peserta korban, kita perbaharui terus niat kita, keikhlasan kita, ketakwaan kita, sehingga janji-janji Allah dan Rasul tentang hewan korban ini, imbalan yang terhadap kita betul-betul kita raih ya kan. Kalaupun nanti misalnya kita ikut serta berkorban ini dengan kepanitiaan, juga kita atau panitia lah seperti yang disampaikan tadi, betul-betul juga melaksanakan niat ikhlas dalam menyelesaikan permasalahan korban. Kita belajar lagi, lihat lagi, kan beberapa hari lagi masih ada baca-baca fikih lagi, sehingga tidak rusak ya pahala ibadah korban yang dilakukan ketika itu, baik pahala peserta korban termasuk pahala panitia. Nah, jadi kita tinjau kembali fikih-fikih dan kita beria-ia kembali dengan peserta ya kan. Dan nanti selesai korban kita merasa nyaman, senang, dan memang seolah-olah kita sudah diberi pahala ketika itu oleh Allah, tidak ada pembicaraan lagi ya, ketika itu. Mungkin itu kan. Oke, siap. Terima kasih nih Pak Akmal atas pesannya. Jadi itu ya beberapa poin penting yang juga sampaikan oleh Pak Akmal tadi. Mungkin di awal tadi sudah dibahas juga 10 hari di bulan Zulhijjah ini pahalanya luar biasa. Hampir sama dengan pahala jihad. Yang penting adalah niat kita ikhlas karena Allah, apapun ibadahnya ya Pak ya, apapun ibadahnya,
mau puasa, mau sedekah, mau sholat sunnah dan ibadah-ibadah lainnya, selama dikerjakan niat ikhlas karena Allah, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang setimpal dengan jihad di jalan Allah, mati syahid insya Allah. Dan juga bagi sahabat yang memiliki kemampuan, berkurbanlah. Yang penting selama memang tidak merusak seperti contohnya tadi, selama kita masih mampu untuk makan, masih mampu untuk memenuhi kebutuhan kita, dan ya silakanlah berkorban. Jangan ditunggu-tunggu yang lain, tunggu besok lah, tunggu banyak duit lah, jangan. Yang penting selama kita ada niat, silakanlah segera laksanakan. Dan sobat bisa dimanapun berada, mungkin itu pembahasan kita pada hari ini. Dan bagi sobat bisa dimanapun berada yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, karena mungkin untuk pembahasan kita setelah lebaran lagi dengan KUA, untuk pertanyaan insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Dan kalau memang pertanyaan terkait dengan kurban, tentu untuk persiapan kita di tahun besok. Jadi silakan bagi sobat bisa, sekali lagi bagi yang ingin bertanya, kemudian ingin ada yang ragu, ya silakan. Atau mungkin langsung ke kantor KUA juga boleh Pak ya? Boleh. Boleh sekali. Langsung boleh ya. Boleh. Bagi panitia mungkin yang ragu-ragu, gimana nih Pak? Gimana dengan peserta? Ini ada persoalan sedikit, langsung boleh. Kalau malu ada kelompok misalnya kita datangi. Karena nanti kalau ke KUA, lah kan nikah ya. Karena kata kutip tadi ya, karena sebagian orang masih mengatakan KUA itu tempat nikah. Kalau ragu dengan kata-kata itu, boleh saja hubungi nanti dari penyuluh ataupun dari KUA-nya sendiri. Pak, boleh datang ke Tampe Ambo Pak. Boleh aja ya. Oke, baik. So bisa itulah pembahasan kita dalam podcast kali ini. Mudah-mudahan penyampaian kita tadi, ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh Pak Akmal tadi benar-benar bermanfaat. Dan terima kasih kepada Pak Akmal yang sudah menyempatkan waktu untuk kita, dan mudah-mudahan di pertemuan berikutnya dari KUA kembali berkesempatan. Dan insya Allah so bisa dimanapun berada, seperti perjanjian kami dengan KUA, insya Allah kita setiap bulan akan ada narasumber dari KUA yang akan membahas berbagai isu-isu sosial dari sudut agama, ataupun juga mungkin kajian-kajian ringan. Dan bagi sahabat, sekali lagi boleh bertanya, dan itu mungkin akan menjadi pembahasan kita di podcast berikutnya. Oke? Baik, sobat bisa dimanapun berada, terima kasih sekali lagi atas perhatian sobat, dan mohon maaf atas mungkin ada kekurangan dan kesalahan. Dan jangan lupa juga untuk berikan saran dan masukan, dan ikuti juga segala media sosial kami, like, comment, and share ya. Dan dukung terus podcast bisa untuk memberikan informasi-informasi yang akan membuka wawasan kita semua. Dan akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.